Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rohima Channel. Mungkin pagi-pagi ini kita akan bercerita santai dan menikmati udara-udara segar dari pagi hari ini. Yang tadinya kita penat, lalu bertemu dengan pagi hari, dengan ditemani secangkir kopi, mungkin enaknya kita bersantai dan menceritakan hal-hal yang menarik dan untuk dikupas. Mungkin kali ini di Rohima Channel akan menceritakan sebuah situs-situs yang dilarang di dunia dan bahkan sampai sekarang situs tersebut sudah dihapus dan tidak dipergunakan lagi oleh para pengguna internet. Dan bahkan mungkin ada orang juga yang ingin mencari tentang situs-situs tersebut. Sebelum memasuki videonya, tapi jangan lupa alangkah indahnya, alangkah baiknya kalian subscribe, like, and comment, dan share video ini ke media sosial kalian supaya terus berinovasi dan memberikan hal-hal yang baik untuk kalian semua. Dan kali ini di Rohima Channel, alhamdulillah seperti biasa, kita aktivitas seperti biasa. Tadinya saya pribadi sakit ya, karena gak enak badan, mungkin karena cuaca dan bahkan mungkin atau karena memang musim sedang sakit. Nah, untuk kalian semua para gengs, jaga kesehatan dan jangan lupa kesehatan dan selalu berolahraga karena itu adalah salah satu aktivitas kehidupan sehari-hari. Kolom komentar jika ada kalian yang tahu tentang website atau situs tersebut, kalian boleh menambahkan tentang situs-situs yang terlarang di dunia. Dan mungkin kali ini Rohima Channel akan memberikan 8 situs terlarang di dunia. Apa saja? Simak penjelasan di Rohima Channel. Yang pertama yaitu situs Opentopia. Opentopia ini mungkin sudah tidak layak lagi didengar karena memang situs Opentopia ini sudah hilang dan sudah dihapus di beberapa negara dan bahkan untuk memblokirnya. Karena kenapa? Karena situs Opentopia ini mengakses semua seluruh di dunia tentang CCTV. Entah itu di jalanan, entah itu di kafe, entah itu di rumah, entah itu aktivitas sehari-hari, bahkan akses situs Opentopia ini mengakses dan memasuki data-data pribadi atau mungkin disebut privasi di seluruh dunia. Makanya di seluruh dunia akses situs Opentopia diblokir dan tidak digunakan lagi. Mungkin kalian yang ingin mengetahui tentang situs tersebut, kalian boleh ketik Opentopia, tapi sudah tidak ada gengs. Karena pribadi juga mencari semalam-malaman nggak ada. Tapi ada juga video, mungkin ada salah satu video yang mungkin belum terhapus di akses situs Opentopia dan kita lihat video tersebut. Nah, bagaimana tentang kalian tentang situs Opentopia? Karena memang kita lihat tadi video tersebut itu memang menceritakan atau mengadegan orang-orang beraktivitas lalu lalang ya. Karena memang di situs Opentopia ini kan mengakses semua CCTV. Jadi apapun, perbuatan apapun yang kita lakukan di CCTV, yang terekam di CCTV akan masuk ke situs Opentopia. Wow. Nah, makanya di seluruh dunia ini blokir situs ini. Next. Dan yang kedua ini tidak kalahnya lagi yang mengerikan, yaitu adalah situs creepypasta. Creepypasta ini kita lihat creepypasta. Berarti seram sama pasta? Tidak, bukan. Creepypasta ini adalah salah satu situs yang mengakses dan bahkan orang mengatakan ini adalah terhoror. Karena situs creepypasta ini mengakses tentang horor-horor di seluruh dunia. Bahkan makhluk apapun ada di creepypasta. Wow. Tapi pribadi juga mencari tentang situs creepypasta gak ada gengs, karena karena creepypasta ini sudah diblokir dan bahkan sudah dihapus. Kenapa? Karena situs creepypasta ini dulunya itu pengunjung dari pencarian situs creepypasta ini hampir 600.000 setiap per bulannya. Wow, dan ini sangat menakjubkan banget. Berarti selama ini orang-orang banyak yang ingin tahu tentang creepypasta. Dan
tidak kalah lagi menariknya lagi, yaitu adalah tentang horornya di creepypasta ini adalah tentang Slenderman. Slenderman ini kita tahu bahwa sosok Slenderman ini adalah sosok manusia bertubuh berpostur tinggi yang dikaitkan dengan lelaki dan selalu menculik anak-anak dan membunuhnya di tengah hutan. Dan kita tahu juga Slenderman ini orang yang percaya dan ada yang tidak percaya tentang keadaan Slenderman ini. Dan ini adalah salah satu foto tentang bukti bahwa Slenderman ini ada. Nah, bahkan orang-orang yang percaya tentang bahwa Slenderman ini ada karena memang terkuatnya itu ada CCTV. Karena CCTV ini merekam sebuah segalanya, apapun yang terjadi itu terekam di CCTV. Nah, makanya Slenderman ini dipercaya anggap ada karena bukti dari situs creepypasta. Dan ada yang mengatakan bahwa pada tahun silam 2014 tahun yang lalu, anak berusia 14 tahun telah berani membunuh temannya sendiri di tengah hutan karena terobsesi atau terinspirasi oleh situs creepypasta. Nah, makanya orang-orang sepakat bahwa creepypasta ini mengandung sifat psikopat bagi para penggunanya. Wow. Makanya nih, gengs, kita ini kalau misalkan mencari situs atau mencari sebuah alasan atau sebuah hal-hal yang ingin kita tahu, kita harus tahu tentang isinya. Nah, makanya ini adalah salah satu kasus di 2014 tahun silam karena situs. Oke, geng, selanjut yang ketiga. Yang ketiga ini tidak kalahnya lagi, yaitu menyeramkan, yaitu situs Suicide Guide. Kita bener gak sih bacanya? Ya, bener kali ya. Kita gak tahu bacanya, gengs, ya, maaf ya. Suicide Guide. Suicide Guide ini yaitu salah satu situs yang dilarang oleh internet karena para penggunanya ini untuk secara halus meningkatkan resiko bunuh diri, karena di dalam situs Suicide Guide ini menceritakan atau membeberkan bahwasannya kalau misalkan kita ingin mengakhiri hidupnya itu dengan cara bunuh diri. Makanya orang-orang terobsesi bahwasannya bunuh diri adalah salah satu akhir dalam kehidupan. Wow, berarti Suicide Guide ini tentang bunuh diri ya? Oh, nah jadi gengs, tentang Suicide ini banyak orang yang sepakat bahwasannya Suicide ini meningkatkan resikonya bunuh diri. Dan akhirnya Suicide dilarang oleh pihak internet. Bagus. Oke, gengs, lanjut yang keempat. Keempat ini kita berbicara tentang situs ini mungkin banyak ya. Yang kita tadi bahas dan kita tadi sebutkan itu sudah mengerikan, apalagi tentang yang keempat ini, yaitu tentang situs Rotten. Situs Rotten ini adalah situs yang memberitakan sebuah tragedi, sebuah tragedi dan sebuah kecelakaan maut. Dan bahkan bukan kecelakaan maut doang, guys. Yang hal-hal yang tidak lazim di situs Rotten ini terakses, dan bahkan orang-orang yang memasuki tersebut banyak yang menemukan bahwasannya situs Rotten ini menceritakan sebuah tragedi yang hal tidak wajar, seperti kanibalisme dan hal-hal yang tidak lazim dah yang di situs itu. Bahkan saya pribadi juga semalaman itu mencari tentang situs Rotten, itu tidak ada. Yang mungkin karena pihak dari situsnya itu sudah menghapus, karena kesalahannya itu adalah mengakses sebuah situs yang tidak lazim untuk ditonton. Ya, kita lihat aja seperti kanibalisme ini, kita lihat aja ditonton di film itu mungkin menceritakan tentang manusia yang memakan manusia lagi. Serem bukan? Apalagi kita lihat tonton aslinya. Nah, makanya di situs Rotten ini video-video tragedi seperti kanibalisme ini ada di situs Rotten. Seluruh negara dan seluruh warga yang menggunakan internet sepakat untuk hapus situs Rotten karena lantaran tidak lazim untuk ditonton. Dan bahkan maaf ya, gengs ya, dan bahkan bukan tentang kanibalisme, tentang hal-hal yang mengkuliti manusia, dan bahkan sampai makannya pun itu tidak disensor. Wow, ini serem banget. Serem gak sih? Serem kan ya? Apalagi kita nonton ya. Berarti situs Rotten ini tentang kanibal ya?
tentang kanibal. Jadi gitu. Intinya situs rotten ini mengakses video-video yang tidak lazim untuk ditonton para pengguna internet. Next, lanjut yang kelima. Mungkin situs yang kelima ini yang dilarang oleh internet ini tidak mengakses horor ataupun tragedi yang sadis ya, tapi situs yang kelima ini kita sebut aja situs Proana. Proana ini mungkin buat para wanita ya, yang mau diet ataupun mau berolahraga sampai badannya sampai langsing atau gimana, itu seperti diet. Nah, di situs Proana ini jadi mengisyaratkan bagi para penggunanya untuk diet, dan dietnya ini tidak secara lazim untuk diet seperti kesehatan, tapi dietnya ini situs Proana ini mengajak semua para pengguna yang mengunjungi situs Proana untuk diet secara meminum air putih tanpa makan lain-lain. Wow, dan bahkan ini katanya di situs ini mengandung unsur bahwasanya kalau diet tersebut bukan kesehatan tapi mengundang penyakit. Makanya orang yang pernah menggunakan di situs ini dan bahkan membaca tentang di situs Proana mengatakan bahwa Proana ini tidak lazim untuk disebarluaskan karena situs tersebut mengandung unsur kematian dan bahkan unsur penyakit untuk diri sendiri. Wow, berarti dietnya ini tidak lazim untuk diikuti oleh para pendiet. Bagus. Nah, bagi wanita nih, bagi kalian yang ingin diet secara diet, kalian harus mencari situs-situs atau misalkan kita ingin diet, kita harus cari yang lazim. Oke? Lanjut. Nah, kita mungkin membahas lagi yang keenam. Keenam ini kita masuki keenam yang yaitu situs Cannibal Cafe. Wow, dari namanya aja udah kanibal dan cafe, berarti kanibal di cafe, bukan. Situs Cannibal Cafe ini menceritakan atau mengakses atau memasarkan secara ilegal bahwasannya di dalam situs ini memperjualbelikan daging manusia. Anjir, daging manusia ini dijualbelikan di situs ini karena lantaran orang-orang yang ingin membelinya atau ingin memasarkan daging manusia boleh di situs ini. Mungkin di situs ini ya kita dengaran aja udah menjual daging manusia. Nah, bahkan bukan menjual doang, guys. Dan konon katanya siapa yang ingin menjual dirikan atau ingin menjual tubuhnya boleh mengakses di situs Cannibal Cafe tersebut. Wow. Cannibal Cafe ini akhirnya dilarang dan berdiri pada tahun 1994 dan akhirnya dilarang oleh publik karena lantaran memasarkan atau secara memperjualbelikannya tidak lazim untuk ditonton atau bahkan untuk diklik pun ataupun untuk di pencarian misalkan kita mencari di internet Cannibal Cafe terus kita ada niatan untuk menjual organ tubuh kita. Wow, crazy. Ini gila banget ini. Tapi akhirnya semua internet menghapus situs Cannibal Cafe. Bagus. Gila banget ya Cannibal Cafe gila banget. Lanjut, gengs. Masuk yang ketujuh yaitu situs Rent a Hitman. Rent_a_hitman. Nah, Rent a Hitman ini yaitu situs yang dimana kalau kita mengklik, kalau kita mencarinya, kalau kita mengunjungi situs tersebut itu banyak banget pendaftaran para pembunuh bayaran. Wow, siapa nih yang ingin membunuh bayaran? Jadi kalau kita punya dendam atau punya masalah nih sama orang nih, kita gak berani membunuhnya. Nah, lalu kita ketik Rent a Hitman, lalu kita cari nih siapa nih yang handal untuk membunuh orang tersebut. Nah, jadi situs Rent a Hitman ini adalah salah satu situs di mana para pembunuh bayaran untuk kita mengunjungi, bahkan kita membayar jasa kepada pembunuh bayaran tersebut. Wow. Tapi akhirnya, gengs, ya alhamdulillahnya itu situs ini dihapus, geng, karena
Gila banget kan ya. Kalau kita ingin ingin menyewa jasa pembayaran lalu membunuh, gila banget itu. Tidak boleh diteliti. Akhirnya situs Rent a Hitman ini dihapus dan tidak boleh dipasarkan dan tidak boleh dipublikasikan di internet manapun. Dan bahkan katanya gengs ya, yang kita menyewa pembunuh bayaran, kalau misalkan target tersebut sampai patah tulang, itu kita bayarnya itu $50. Wow, $50 kalau Indonesia berapa ya? Dan katanya kalau misalkan kita ingin sampai mati nih si target tersebut, yaitu bayarnya itu sampai $20.000 atau seharga 270 juta. Anjir, 20. Itu semua di situs itu semua terdaftar. Kalau misal dari awal dari daftaran sampai membunuh sampai gimana pun, itu daftarnya itu sudah ada lengkap. Nah, akhirnya situs Rent a Hitman ini dihapus oleh pihak semua publik dan tidak dipublikasikan lagi. Dan bahkan kalau misalkan kita mencari ya, Rent a Hitman itu sudah tidak ada, guys. Dan bahkan saya pun pribadi mencarinya, untuk mencari fakta-faktanya itu hanya gambaran hanya penjelasan dari situs tersebut. Tapi kita bersyukur banget ya, karena situs tersebut sudah dihapus. Kalau misalkan ada, kalian mau membunuh bayaran atau kalian ada denda mungkin, nah tidak boleh gengs ya, karena itu semuanya tidak boleh. Oke gengs, lanjut yang ke-8 yang terakhir, yaitu adalah Human Letter. Human Letter ini kita mungkin seperti Shopee ataupun Lazada. Kita mencari situs Shopee ada, situs Lazada ada, dan situs semua tertara. Barang-barangnya yang branded dan barang-barangnya sudah tertara di situs Shopee, di situs Human Letter. Tapi ternyata situs Human Letter ini karena lantaran dihapus oleh pihak publik, itu karena lantaran Human Letter ini menjual kulit manusia dengan cara menjadi sebuah benda-benda yang berharga seperti tas, sepatu, dan dompet. Wow. Dan semuanya itu terbuat dari kulit manusia. Dan akhirnya Human Letter ini dihapus dan diblokir oleh semua negara karena menjual belikan dengan yang tidak lazim. Nah, mungkin kita pernah mendengar tentang produk-produk dari kulit buaya, dari kulit macan, dari kulit hal-hal yang dari hewannya khususnya ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita mendengar dari kulit manusia? Kita seandainya kita kita bangga nih beli di media sosial atau bahkan di link-link lainnya, di situs-situs lainnya kita beli, lalu kita pamerkan ke teman. Kita beli nih dari kulit manusia. Apa pendapat teman kalian? Tapi alhamdulillah guys ya, link ini atau situs ini sudah diblokir di seluruh dunia karena lantaran memang sudah tidak lazim banget, tidak lazim untuk dijual belikan di situs ini. Oke guys, terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir, yang mendengarkan, yang pantengin terus. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini ke media sosial kalian. Dan jangan lupa, apa pendapat kalian tentang yang link situs-situs yang saya sebutkan tadi? Apakah creepy atau memang tidak menarik ataukah menarik? Kalian boleh komen di bawah. Dan terima kasih saya pribadi di Rohima Channel mengundurkan diri, karena di Rohima Channel terus akan bergantian di next time.